Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kita membayangkan tentang tidak adanya energi bersih untuk kita nyalakan cahaya di rumah kita? Hari ini kami hadir membahas SDGs 7 tentang energi bersih dan terjangkau. Komitmen global yang memastikan semua orang mendapatkan energi bersih dan modern yang berkelanjutan. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang SDGs nomor 7. SDGs 7 adalah salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yang fokus pada energi bersih dan terjangkau. Tujuan utamanya yaitu memastikan setiap orang memiliki akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern. Lalu, untuk tujuan target globalnya meliputi 5 poin penting yaitu akses universal energi, peningkatan energi terbarukan, efisiensi energi 2 kali lipat, penguatan kerjasama internasional, dan pengembangan infrastruktur energi di negara berkembang. Indonesia telah mencapai rasio elektrifikasi 99,79% untuk menunjukkan hampir semua akses listrik. Namun, energi terbarukan mencapai 14,1% dari bauran energi nasional. Untuk mencapai target SDGs 7 pada tahun 2030 diperlukan akselerasi dalam pengembangan energi terbarukan dan peningkatan efisiensi di seluruh sektor. Lalu, untuk tantangan tersendiri, di Yogyakarta, yang pertama, ketergantungan pada energi fosil dan LPG subsidi yang didistribusikan belum merata. Yang kedua, kelangkaan LPG menyulitkan masyarakat berpendapatan rendah. Ketiga, pemanfaatan energi terbarukan masih dalam skala kecil. Dan keempat, kesadaran masyarakat tentang energi bersih dan affordable masih rendah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Ternak untuk Produksi Biogas sebagai Upaya Transisi Energi Bersih dan Pengurangan Emisi Karbon di Cangkringan Daerah Istimewa Yogyakarta. Biogas sendiri merupakan energi terbarukan yang dihasilkan dari proses dekomposisi bahan organik seperti limbah ternak, pertanian, dan sampah organik rumah tangga melalui proses fermentasi anaerob, di mana proses fermentasi ini menghasilkan berupa campuran gas metana dan karbon dioksida yang menjadi bahan bakar untuk memasak, penerangan, atau pembangkit listrik. Biogas sendiri ini sejalan dengan tujuan SDGs 7 yaitu untuk menyediakan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan untuk semua. Selanjutnya untuk latar belakang ini didasarkan pada kondisi masyarakat pasca erupsi Merapi tahun 2014, di mana masyarakat Cangkringan ini mengalami kelangkaan gas LPG. Namun pada tahun 2014 masyarakat telah beralih menggunakan energi terbarukan yaitu biogas, di mana biogas ini merupakan bantuan dari Kementerian ESDM tahun 2014. Nah, dalam penggunaan biogas ini masih terdapat kendala seperti perawatan yang kurang optimal dan rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga diperlukan edukasi kepada masyarakat agar biogas ini tetap menjadi energi mandiri dan berkelanjutan di lereng Merapi. Selanjutnya untuk solusi yang ditawarkan dari permasalahan tersebut yaitu biogas sebagai alternatif energi terbarukan, di mana pasca erupsi Merapi, warga mengalami kesulitan mendapatkan LPG dan kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal di Cangkringan sendiri, ini merupakan sentra peternakan sapi yang dimana memiliki limbah kotoran sapi yang melimpah. Limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pengolahan biogas untuk alternatif pengganti LPG. Nah, pengolahan biogas sendiri ini ada manfaat tambahan yaitu menghasilkan pupuk organik dari sisa-sisa pengolahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Selain pupuk organik, biogas sendiri ini dapat membantu mengatasi kelangkaan energi pasca erupsi, mendukung pengolahan limbah berkelanjutan, serta meningkatkan kemandirian energi masyarakat di lereng Merapi. Nah, biogas menjadi solusi berkelanjutan yang mendukung tercapainya SDGs 7, yaitu energi bersih dan terjangkau di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, keterkaitan dengan SDGs. Target SDGs 7 sendiri yaitu menekankan akses energi bersih bagi semua, di mana pemanfaatan biogas ini menjadi solusi yang sejalan dengan tujuan SDGs 7 karena mampu menyediakan energi terbarukan, ramah lingkungan, dan dapat diproduksi mandiri oleh masyarakat. Selain itu, biogas sendiri mendukung SDGs 12 yaitu produksi dan konsumsi bertanggung jawab melalui pengelolaan limbah berkelanjutan, serta mendukung SDGs 13 melalui penekanan emisi gas rumah kaca. Nah, selanjutnya untuk studi kasus, pemanfaatan biogas di Desa Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri merupakan bantuan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2014, di mana tujuannya untuk memanfaatkan limbah kotoran ternak menjadi energi alternatif yang ramah lingkungan. Total biogas yang diajukan oleh masyarakat berjumlah 40
unit, namun hanya 20 unit saja yang terrealisasi dan dibangun. Walaupun tidak semua terrealisasi dan dibangun, langkah ini merupakan langkah nyata menuju transisi energi bersih dan berkelanjutan. Sehingga kedepannya diharapkan wilayah yang menggunakan energi biogas itu dapat diperluas sebagai langkah nyata dalam transisi energi bersih dan berkelanjutan. Berdasarkan studi kasus pemanfaatan biogas di Desa Cangkringan, terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu lokasi dan narasumber. Lokasi penerapan biogas berada di Jalan Balong, Plasirjo, Umbularjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi mengenai penerapan biogas ini berasal dari 2 narasumber, yaitu Bapak Sukamto selaku penanggung jawab program biogas di Cangkringan dan Ibu Dewi selaku perwakilan warga pengguna biogas. Yang kedua yaitu hasil wawancara. Hasil wawancara yang pertama yaitu program biogas di Cangkringan ini dimulai pada tahun 2014 melalui bantuan Dinas ESDM yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Dengan total unit yang direncanakan yaitu 40 unit, namun hanya 20 unit yang terrealisasi dan dibangun. Kemudian penggunaan biogas ini memerlukan pengisian rutin ke dalam digester setiap 1 hingga 3 hari sekali agar produksi gas tetap optimal. Perbandingan bahan campurannya yaitu 1:1 antara kotoran dan air. Kemudian, perawatan instalasi biogas ini dilakukan secara berkala dengan pengurusan tabungan setiap 8 hingga 10 tahun sekali untuk mencegah penyumbatan pada pipa gas. Pengurasannya juga dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan pihak terkait. Kemudian, hingga saat ini, terdapat sekitar 6 kepala keluarga yang masih aktif menggunakan biogas di Cangkringan. Hasil wawancara yang terakhir yaitu kendala utama dalam penerapan biogas di Desa Cangkringan. Kendalanya yaitu terletak pada perilaku dan kedisiplinan pengguna dalam melakukan perawatan serta pengisian rutin. Kemudian yang ketiga yaitu isu atau masalah. Masalah yang kami dapatkan terkait penerapan biogas di Desa Cangkringan, yaitu yang pertama, kompor biogas yang digunakan masyarakat mudah rusak dan sulit didapatkan di pasaran lokal. Yang kedua, keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan instalasi biogas. Yang terakhir, masyarakat mulai berhenti menggunakan instalasi biogas karena merasa bosan, bahkan ada yang menjual sapi sehingga tidak memiliki bahan baku untuk produksi biogas tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan masalah. Ada beberapa kendala utama yang ditemukan di lapangan. Masalah pertama berkaitan dengan kompor biogas yang cepat rusak. Gas metan yang dihasilkan dari biogas ternyata mengandung uap air dan asam. Kedua unsur ini menyebabkan korosi pada logam kompor, apalagi jika bahan kompor tidak tahan terhadap kelembapan. Akibatnya, kompor menjadi mudah rusak dan tidak bertahan lama. Selain itu, ketersediaan kompor biogas di daerah pedesaan juga terbatas. Saat kompor mengalami kerusakan, masyarakat kesulitan mendapatkan penggantinya karena tidak dijual secara luas di pasaran lokal. Hal ini membuat mereka enggan memperbaiki dan akhirnya beralih kembali menggunakan LPG atau kayu bakar. Meskipun sekarang sudah ada kemudahan untuk membeli kompor biogas melalui marketplace online, namun sebagian masyarakat belum terbiasa dengan cara tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari pemerintah daerah maupun kelompok dari masyarakat untuk bekerja sama dengan produsen, menyediakan kompor biogas yang tahan karat dan juga memberikan pelatihan perawatan rutin. Masalah kedua yang cukup signifikan adalah keterbatasan lahan. Instalasi biogas membutuhkan ruang yang cukup luas untuk menempatkan reaktor, pipa gas, dan juga fasilitas pengolahan limbah. Akibatnya, banyak rumah tangga peternak yang tidak bisa membangun sistem biogas mandiri, sehingga potensi pemanfaatan limbah ternak menjadi energi bersih tidak maksimal. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mengembangkan reaktor biogas skala kecil atau mini digester. Teknologi ini lebih efisien dan bisa dipasang di area yang terbatas. Masalah berikutnya adalah penurunan minat masyarakat dalam penggunaan biogas. Beberapa warga mulai merasa bosan karena proses pengisian kotoran ke digester dianggap merepotkan dan memakan waktu. Selain itu, ada juga yang menjual ternaknya sehingga tidak memiliki bahan baku untuk produksi biogas. Akibatnya, instalasi biogas dibiarkan begitu saja tanpa perawatan. Beberapa penyebab lainnya karena pipa biogas putus dan tidak diperbaiki akibat keterbatasan dana. Selain itu, ada juga yang tidak digunakan karena ternaknya sudah dijual, sehingga bahan baku untuk produksi biogas berkurang. Ada pula reaktor yang sudah terbengkalai sekitar 5 tahun, karena komponennya rusak dan sulit diganti. Ditambah, api yang dihasilkan kecil dan mudah mati. Karena biaya perbaikannya cukup mahal, akhirnya banyak instalasi biogas yang dibiarkan begitu saja dan tidak dimanfaatkan lagi. Selanjutnya adalah perbandingan antara gas biasa dengan gas alam. Gas biasa ini berasal dari fosil seperti minyak bumi, sedangkan biogas ini berasal dari limbah organik
seperti kotoran ternak, sampah-sampah organik. Lalu gas biasa ini punya energi yang lebih tinggi dan tidak berbau. Sedangkan biogas ini energinya lebih rendah, tapi memiliki bau karena mengandung H2S. Lalu yang ketiga, gas biasa ini lebih mahal dan menghasilkan emisi karbon yang lebih tinggi, sementara biogas lebih murah dan ramah lingkungan. Kenapa gas biasa lebih mahal? Karena ini proses produksinya ini harus mengebor dulu ke dalam bumi, lalu melakukan pemurnian. Sedangkan biogas ini dilakukannya pembuatannya ini tidak memerlukan pengeboran, tetapi dilakukan memanfaatkan fermentasi anaerob. Selanjutnya proses biogas ya teman-teman, ini caranya yang pertama itu kotoran ternak ini dicampur dulu, dikumpulin dulu dalam wadah, lalu setelah dikumpulin ini dicampur air. Setelah dicampur air ini kan diaduk nih, ada pengaduknya ini, lalu dimasukkan ke dalam digester. Apa itu digester? Digester ini sebuah wadah untuk melakukan fermentasi anaerob. Nah, setelah dilakukan fermentasi anaerob ini, gas metana ini kan keluar nih. Nah, gas metana yang dihasilkan ini dialirinlah ke kompor melalui pipa-pipa. Pipa-pipa ini mengalirnya ke kompor. Sedangkan sisa lumpurnya tadi, sisa kotorannya yang tadi yang sudah mengering dan tidak ada gasnya lagi ini dijadikan untuk kompor nih. Sekian dari presentasi dari kami. Intinya yang dapat kamu sampaikan ini, biogas ini bisa jadi solusi energi bersih dan murah, terutama untuk masyarakat di pedesaan. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.